Jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Salam sehat dan rahayu. Tutorial kali ini merupakan lanjutan dari tutorial yang pertama, di mana pada video sebelumnya saya membahas berkaitan dengan laporan penggunaan DD tahun 2022 yang berbasis Google Sheet dengan pembahasan tentang file master. Selanjutnya teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas terkait file pendukung dari file master tersebut, di mana ada 6 file pendukung, dan kali ini saya akan membahas tentang file penyaluran dana desa ke RKD. Baik teman-teman, kita langsung saja buka Google Drive. Nah, di sini kami akan masuk ke Google Drive, tempat daripada penyimpanan folder laporan penggunaan dana desa tahun 2022. Kita buka drive-nya. Nah, ini teman-teman sudah terlihat berkaitan dengan file gabung rencana dan penggunaan DD tahun 2022. Kami klik. Seperti yang kami sampaikan pada video sebelumnya, di mana dalam folder rencana dan penggunaan DD tahun 2022 itu terdapat 7 file. File yang pertama berkaitan dengan master, sedangkan file itu adalah merupakan wadah atau tempat dari 6 file pendukungnya. Oke. 6 file tersebut meliputi, pertama adalah penyaluran DD ke RKD, kemudian penyaluran BLT-DD, berikutnya adalah data berkaitan dengan pencatatan PPKM tahun 2022, kemudian berkaitan dengan ketahanan pangan hewani. Selanjutnya adalah file dari PKPD dan Satras, dan terakhir adalah berkaitan data non-Satras. Baiklah teman-teman, kita langsung saja buka Google berkaitan dengan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah lanjutan daripada penjelasan kami pada video pertama, yaitu pendukung pertamanya adalah berkaitan dengan Bali penyaluran DD ke RKD. Nah, di sini sudah terlihat yaitu isian ataupun format pemantuan penyaluran dana desa tahun 2022. Di mana di sini dalam file ini terdapat kurang lebih 28 kolom. Okay? Jadi seperti penjelasan kami terdahulu berkaitan dengan kolom 1 sampai 9 ini, kami kira semua sudah jelas. Di mana berisi berkaitan dengan identitas desa beserta ID desanya, berisi berkaitan dengan identitas kecamatan beserta ID kecamatannya, kemudian identitas kabupaten dengan ID kabupaten, provinsi dengan ID provinsi, serta ID daripada kewilayahan. Okay? Serta juga berisi alokasi Kemenkyu atau Pagu DD tahun 2022. Sedangkan kolom 10 sampai dengan kolom 14 berisi tentang data penyaluran dana desa non-BLT tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, serta total penyaluran dan persentase penyaluran DD tahap 1 sampai dengan 3. Berikutnya di kolom 15 sampai dengan kolom 18 berisi berkaitan dengan penyaluran BLT-DD ke RKD, di mana penyaluran BLT-DD ke RKD ini dilakukan sebanyak 4 tahap,
Tahap pertama adalah berkaitan dengan penyaluran BLTDD bulan Januari sampai dengan Maret. Kemudian tahap 2 adalah BLTDD bulan April sampai dengan Juni. Berikutnya adalah di tahap 3 BLT Juli sampai dengan September. Dan tahap 4-nya adalah BLT untuk Oktober sampai dengan Desember. Sedangkan di kolom 19 dan 20 berisikan data terkaitan dengan total penyaluran BLTDD Januari sampai dengan Desember serta berkaitan dengan persentase penyaluran BLTDD Januari sampai dengan Desember terhadap bahu. Sedangkan di kolom 21 dan 22 di sini berisikan tentang penjumlahan. Ya, di kolom 21 adalah total penyaluran DD baik itu non BLT dan ditambah dengan dana desa dari BLT. Sedangkan di kolom 22 berkaitan dengan persentase total penyaluran DD ke RKD. Sedangkan format kolom 23 sampai dengan 28 berisikan tentang jumlah desa yang salur ke RKD dan maupun jumlah desa yang belum salur ke RKD. Baik, jadi itu teman-teman berkaitan dengan penjelasan daripada format yaitu penyaluran dana desa ke rekening kas desa atau RKD di tahun 2022. Berikutnya akan kami jelaskan berkaitan dengan bagaimana tata cara penginputannya. Nah, penginputannya ini dilakukan langsung oleh teman-teman PD dan PLD, ya. Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh teman-teman TA Kabupaten. Nah, di sini berdasarkan link Google Sheet yang sudah kami kirim, nanti teman-teman pendamping melakukan penginputan. Dengan penginputan di desa, data itu akan langsung masuk, dapat terlihat di kecamatan, kemudian dapat terlihat di kabupaten maupun provinsi. Sehingga progres data akan bersifat real time dan sangat cepat. Nah, contohnya di sini teman-teman, para pendamping yang saya sangat bahagiakan, bahwa penginputannya itu adalah berbasis desa. Berbasis desa. Dan ini contohnya sudah ada beberapa pendamping yang melakukan penginputan berkaitan dengan penyaluran dana desa ke RKD. Jadi sampai saat ini, saat video ini kami buat, baru 2 kabupaten yang menyalurkan DD dan BLT ke RKD, yaitu Jembrano dan Gianyar, yaitu dari 9 kabupaten kota yang ada di Bali. Sebagai contoh, jadi sebagai contoh teman-teman pendamping di Jembrano, sebagai contoh yang pertama di sini terlihat bahwa di Desa Cupel dari alokasi Kemenkyu 996.055.000 sudah masuk ke RKD, yaitu DD tahap 1 itu sebesar 238.582.000. Dan data ini teman-teman PD ataupun PLD mendapatkan dari nilai SP2D yang diajukan oleh desa. Dia akan masuk di kolom 10. Nanti untuk di kolom 11 DD tahap 2 itu adalah berdasarkan nilai SP2D tahap 2-nya, sedangkan DD di kolom 12 adalah berdasarkan nilai SP2D di tahap ketiga. Dan khusus untuk kolom 12 ini, yaitu desa-desa yang mandiri tidak akan melakukan penyaluran dana desa. Ya, khusus untuk desa reguler, baru penyaluran dana desanya dilakukan 3 tahap, sedangkan desa yang termasuk desa mandiri adalah 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Sehingga khusus untuk Cupel saat ini penyaluran DD-nya baru 1 kali sebesar 24%. Berikutnya, penyaluran BLT-nya juga sudah dilakukan. Jadi penyaluran BLT di Desa Cupel ini, sebagai contoh saja, ini adalah dari bulan Januari dan Maret sudah masuk ke rekening kas desa adalah sebesar Rp99.900.000.
Ya, jadi ini adalah berdasarkan total KPM, ya, berdasarkan total KPM. Sehingga sampai saat ini Desa Cupel, ya, Desa Cupel kami ambil sebagai contoh yang teratas, artinya desa dengan apa namanya kode desa yang paling kecil sesuai format ini adalah sudah masuk sebesar Rp338.482.000 atau sebesar 34% dari alokasi Kemenlu. Berikutnya di kolom 23 akan tercatat bahwa Desa Cupel sudah salur DD tahap 1 dan diinput dengan angka 1. Sedangkan di tahap 2 kita isi masih nilainya 0 karena belum masuk DD tahap 2. Demikian pula untuk tahap 3. Sedangkan desa yang belum salur adalah berkaitan kebalikan dari desa yang sudah salur. Jadi itu sebagai contoh, satu contoh bagaimana tata cara penginputannya. Jadi prinsipnya di sini penginputan itu dilakukan berdasarkan atas nilai SP2D. Sekali lagi berdasarkan nilai SP2D. Nah, demikian pula untuk di Kabupaten Gianyar. Nah, ini di Kabupaten Gianyar yaitu beberapa semua desa juga sudah menyalurkan DD ke RKD tahap 1. Sebagai contoh Desa Batu Bulan sudah juga menyalurkan sesuai dengan nilai SP2D-nya. Kemudian demikian pula untuk BLT DD-nya. Untuk BLT DD-nya. Kemudian berdasarkan data yang diinput di masing-masing desa oleh teman-teman PD dan PLD, nanti akan dilakukan verifikasi, validasi untuk melihat kebenarannya oleh teman-teman TA. Jadi teman-teman pendamping desa maupun PLD hanya menginputnya di basis desa, basis desa. Sedangkan basis kecamatan, kabupaten, provinsi ini tidak diinput karena data sudah langsung link dan ke-input yaitu terekap di kecamatan, kemudian terekap di kabupaten, demikian pula provinsi. Jadi itu teman-teman berkaitannya coba kita lihat dari basis desa setelah diisi, kita lihat di basis kecamatan ini merupakan rekapan. Sebagai contoh, kecamatan di negara ada 5 kecamatan dan sudah 5 kecamatan menyalurkan DD tahap 1 ke RKD, demikian pula untuk penyaluran BLT-nya sudah di 5 kecamatan. Demikian pula untuk Kabupaten Gianyar. Nah, di Kabupaten Gianyar ya juga sudah dilakukan penyaluran DD ya dari Kecamatan Sukawati sampai dengan Bayangan. Demikian pula untuk BLT-nya. Baik, itu teman-teman berkaitan dengan rekap kecamatan, sedangkan rekap kabupaten memperlihatkan berkaitan dengan besaran daripada DD yang sudah disalurkan, yaitu di sini untuk Kabupaten Jemberana sudah masuk, kemudian juga Gianyar, nah ini terakhir ini barusan masuk yaitu dari Kabupaten Klungkung. Jadi berdasarkan Google Sheet ini, setiap data yang diinput oleh teman-teman PD dan PLD di desa langsung terbaca, langsung terbaca di tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga akan lebih mempercepat proses alur data, yaitu berdasarkan secara real time. Jadi itu teman-teman berkaitan dengan tata cara penginputan di file penyaluran dana desa ke RKD. Nah, sekarang kita sudah input data ini di penyaluran DD ke RKD ini, dan mari kita buktikan apakah seluruh data ini akan masuk ke file masternya. Sekarang kita coba buka file master. Nah, ini karena sesuai dengan video yang pertama bahwa file master itu tidak perlu diinput. Nah, ini dia teman-teman. Jadi seluruh data yang diinput di file penyaluran DD ke RKD secara otomatis sudah masuk ke file master. Dan langsung penyaluran DD ke RKD sudah masuk.
Kemudian ada juga untuk BLTDD-nya. Khusus untuk BLTDD ini yang dimaksud adalah berkaitan dengan rencana sesuai dengan total KPM yang ditetapkan berdasarkan perkades di masing-masing desa. Jadi ini sesuai dengan rencana. Jadi kemudian juga ini adalah juga di BLTDD-nya. Nah ini juga sudah dilakukan penyaluran, yaitu di Jembrana sudah melakukan penyaluran BLTDD hari ini. Jadi itu berkaitan dengan rekapan ataupun master file ini adalah merekap seluruh data inputan dari masing-masing file pendukungnya, yaitu dari BLTDD, kemudian PPKM, ketahanan pangan hewani, juga berkaitan dengan PKTD, Sarpras, dan kegiatan non-Sarpras. Sehingga dengan Google Sheet itu akan mempermudah, akan mempermudah proses penginputan, akan mempermudah alur data, akan sangat cepat, sehingga progres akan sangat cepat terbaca. Baik, jadi itu teman-teman yang dapat kami sampaikan di video yang kedua ini berkaitan dengan pelaporan penggunaan dana desa, yaitu berbasis Google Sheet. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini ataupun tutorial ini ada manfaatnya. Terima kasih. Rahayu.